kita di pertemuan terakhir, kita kemudian anak sekolah, ada remaja, ada dewasa, ada lansia, ada ibu hamil, dan ada ibu menyusui, gitu ya. Ada 8 materinya, dan semua materinya itu ke-8-8-nya berbeda-beda semua, gitu ya itu. Jadi saya rasa apa namanya gak bakalan saya infokan semua, jadinya nanti saya akan kirimkan aja soft filenya ke kalian gitu, dan nanti pas waktu ujian pun saya akan tuntun materinya di bagian mana-mana aja gitu ya yang akan keluar di ujian tersebut gitu ya itu. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas gizi pada bayi. Nah, ini ya sebagai pengantarnya ketika kita berbicara pertumbuhan dan perkembangan pada bayi ini berlangsung sangat cepat sehingga membutuhkan asupan nutrisi yang adekuat, dalam artian adekuat di sini yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika kita berbicara sebetulnya kan gini, pertumbuhan dan perkembangan itu ya masa periodenya yang paling cepat itu ada di masa apa gold period, atau ada yang disebut dengan window of opportunity ya, di pada masa 1000 HPK, yaitu dari pada saat mulai konsepsi sampai bayi itu berusia 2 tahun. Akan tetapi tetap sebetulnya si pertumbuhan perkembangan yang cepat itu sampai kepada masa balita. Nah, di sana ketika kita berbicara pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dan juga masanya tersebut gitu ya, masa balita tersebut juga merupakan masa untuk pengkoreksi. Pengkoreksi artian apa? Ketika seseorang itu misalkan melahirkan bayi BBLR gitu ya. Itu karena kan BBLR bisa menyebabkan stunting, bisa menyebabkan gizi kurang dan yang lain segala macam. Nah, pada saat itulah itu merupakan waktu yang tepat untuk mengkoreksi gitu dengan asupan nutrisi yang baik, sehingga apa? Sehingga ya bayi tersebut pada fase berikutnya ya bisa kesehatannya optimal seperti itu. Nah, ini ya bayi dapat dibedakan menjadi bayi yang cukup bulan, di mana bayi yang dilahirkan antara 270 sampai 30 hari. Nah, mungkin ini nanti tinggal dibaca aja oleh kalian karena keilmuan kalian ada di sini. Nah, ini pertumbuhan bayi ini merupakan apa hasil dari jet score ya, yang dikatakan stunting itu apa jika seseorang itu berada di antara -3 sampai dengan -2 standar deviasi. Bagaimana pengukurannya? Kalau kalian punya teman-teman sekarang di D3 Kebidanan yang yang tingkat 1 semester 2, kalian bisa menanyakan ke mereka bagaimana caranya menghitung agar bisa mendapatkan poin ini. Mereka sudah saya ajarkan semua berkaitan cara-cara pengukuran antropometri dan yang lainnya pun mereka sudah saya ajarkan. Kalian bisa tanya ke mereka. Ya, karena waktunya kita di sini sangat terbatas sekali. Kemudian ini cara menghitung berat badan ideal buat bayi ini usia 1 sampai 6 bulan. Misalkan berat lahirnya itu 3 kilogram ditambah usia bulannya berapa? Sekarang usia bulannya misalkan 4 bulan, 4 kali 600 gram. Jadi pada usia 4 bulan itu berat badan seseorang 3 ditambah 4 kali 6. 4 kali 6 berapa? 24. Berarti sekitar 5,4 kilogram. Itu seperti itu. Dan ini rumus untuk menaksir ya berat badan bayi yang ideal untuk usia 7 sampai 12 bulan. Nah, ini untuk perkembangan, perkembangan pun sama. Ketika kita berbicara perkembangan, ini kan tadi ketika kita berbicara pertumbuhan, pertumbuhan kan ke arah linear tubuh ya. Dia itu beratnya bertambah, kemudian dia itu tambah lebar, tambah tinggi kan seperti itu. Akan tetapi kalau kita berbicara di sini perkembangan, ini ke arah motorik, berkaitan dengan motorik halus dan motorik kasar. Begitu pula dengan perkembangan ini tiap stepnya itu harus apa namanya ya, harus harus pas gitu, harus dilalui dengan benar. Nah, itu seperti itu. Kemudian ini prinsip makan pada bayi. Prinsip makan yang pada bayi, makanan yang terbaik pada bayi adalah ASI. Jadi hanya diberikan ASI saja usia 0 sampai 6 bulan. Namun dengan bertambahnya umur bayi ya dan juga pertumbuhan dan perkembangan bayi dan perkembangan, maka bayi ini akan membutuhkan jumlah energi yang apa namanya yang energi, protein dan yang lainnya melebihi yang diberikan oleh ASI. Maka daripada itu di sini
si bayi tersebut harus mendapatkan makanan pendamping ASI. Karena yang disebut dengan pendamping itu mendampingi, jadi yang utamanya tetap diberikan ASI. Jadi contohnya seperti ini. Ini usia anak 0 sampai 6 bulan. Ini kandungan ASI untuk 0 sampai 6 bulan. Sampai sehingga ada gap inilah yang harus dicukupi oleh MPASI, makanan pendamping ASI. Nanti makin tambah umur, gapnya makin besar, gapnya makin besar, makin besar, makin besar lagi sampai ketika usia 2 tahun ke sana itu sudah mengkonsumsi makanan rumahan. Makanya kan orang tua zaman dulu kan suka suka ngebohong-bohongin kan kalau udah jadi 2 tahun tuh, oh si asinya udah berubah jadi darah katanya tuh nggak boleh dikonsumsi gini-gini. Padahal secara tidak langsung intinya bahwasannya asi kandungan zat gizi yang dari asi itu sudah tidak bisa menunjang lagi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Sehingga anak tersebut baiknya harus mengkonsumsi makanan rumahan seperti itu. Kemudian, ketika kita berbicara banyaknya ASI, banyaknya ASI yang dihasilkan ibu ini tergantung dari status gizi ibu. Status gizi ibu pada saat sebelum hamil, status gizi ibu pada saat hamil, maupun status gizi ibu saat dia menyusui. Jadi itu berpengaruh terhadap berkaitan dengan apa ASI yang dihasilkan, berkaitan dengan apa kualitas ASI yang dihasilkan. Itu seperti itu. Jadi mohon maaf sekali lagi, besar kecilnya payudara itu tidak menjamin banyak sedikitnya ASI yang dikeluarkan karena payudara itu bukan kayak gentong, bukan kayak galon ya, bukan kayak tempat penyimpanan air. Kalau besar maka penyimpanannya lebih banyak, enggak seperti itu ya. Jadi justru ketika kita berbicara banyaknya sedikitnya ASI yang dihasilkan itu salah satunya tergantung dari status gizi ibu, baik sebelum hamil, pada saat hamil ataupun ketika dia saat menyusui. Kemudian ya, makanan tambahan waktu hamil dan atau menyusui ini pun berpengaruh terhadap kualitas ASI. Kemudian stres, ya stres mental dan yang lain segala macam ini pun berpengaruh terhadap apa namanya banyak sedikitnya ASI dan kualitas ASI yang diberikan. Sorry, yang dihasilkan. Nah, makanya ini dianjurkan untuk memberikan 100 sampai 110 kilokalori energi tiap kilogram berat badan per hari. Oleh karena itu, susu bayi mengandung kurang lebih 67 kilokalori tiap 100 cc-nya, maka bayi diberikan 150 sampai 160 cc susu tiap kilogram berat badan itu. Kemudian, bagaimana syarat makanan bayi? Nah, syarat makan bayi yang pertama, ketika kita berbicara makanan itu, si bayi itu usia 0 sampai 6 bulan, ASI saja udah top, ya cukup, tidak usah diberikan apapun. Namun ketika dari lebih dari 6 bulan, kan dia itu harus mendapatkan makanan pendamping ASI, ya MPASI. Makanya bagaimana syarat MPASI? Yang pertama, harus memenuhi kecukupan energi dan semua zat gizi. Dalam artian berarti di sini MPASI-nya diramu dari apa? Sumber karbohidrat, diramu dari apa? Sumber protein, diramu dari apa? Sumber vitamin, sumber mineral seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, mudah didapat. Mudah didapat di mana? Di wilayah sekitar. Itu ya ketika kita berbicara sumber protein yang ada di daerah sekitar. Kemudian karbohidrat dan yang lainnya segala macam sehingga yang disebutlah muncul MPASI lokal. Nah, itu seperti itu. Kemudian apalagi? Polanya menu seimbang. Bahan makanan itu mudah didapat sesuai kebiasaan makan dan selera makan, kemudian bentuk dan porsinya sesuai. Sesuai dengan apa? Daya terima. Dengan daya terima diperlihatkan dari apa? Lihat ya si anaknya sudah tumbuh gigi atau tidak dan yang lain segala macam. Anak-anak D3 kebidanan saya sudah ajarkan bagaimana cara membuatnya MPASI. Dari mulai tekstur, kemudian juga dari mulai bahan dan yang lainnya segala macam. Dan mereka sudah praktekkan ya di lab gizi. Ya mangga kalian tinggal diskusi mereka itu daya terima. Makanya saya kadang-kadang nge-review pas ada yang datang, saya raba teksturnya. Oh, ini untuk umur berapa? 8 bulan gak cocok, ini untuk 8 bulan. Cocoknya ini untuk 11 bulan. Saya sering seperti itu ya. Ini untuk apa? Untuk umur berapa? Untuk 8 bulan. Oh iya, 8 bulan cocok. Misalkan seperti itu. Karena saya review seperti itu. Itu dari tekstur dan yang lain segala macam. Ini dibuatnya dari apa? Oh, dari ini, cara bagaimana cara pembuatannya seperti itu. Saya review semuanya seperti itu. Kemudian
Toleransi berkaitan dengan apa namanya ya sebetulnya toleransi ini hampir sama dengan daya terima. Kemudian apalagi serta keadaan faali bayi atau anak. Kemudian higien dan sanitasi ini harus diperhatikan. Higien dan sanitasi apa? Alat, ya, alat makan, kemudian apa, cara membuat dan yang lainnya segala macam, harus higien dan sanitasi itu. Makanya kalau di lab gizi saya rewel itu, wastafel itu selesai harus bersih, harus beres, alat makan selesai harus bersih, harus dibereskan lagi dan yang lain segala macam. Karena apa, pertumbuhan kuman itu bisa terdapat di sana. Dan ketika kita berbicara pembuatan MPASI, jangan sampai alat yang kita gunakan justru menjadi sumber penyakit gitu ya bagi anak. Nah, seperti itu. Makanya saya rewel banget sampai di bawah kompor pun perhatikan kebersihan di bawah kompor dan yang lainnya segala macam. Saya seperti itu agar mereka terbiasa seperti itu. Kemudian apalagi sebaiknya diramu dengan resep lokal. Nah, ini. Kemudian ini kecukupan zat gizi dan air pada bayi, silakan kalian nanti saya kasihkan juga ya, nanti setelah ini saya akan berikan materi-materi ke PJ-nya dan tolong PJ-nya siapa tuh yang WA-an terakhir sama saya. Dan tolong nanti dia kirimkan juga ke kelas A, ke kelas yang lainnya gitu ya, ke kelas yang lainnya tolong kirimkan juga materinya. Saya akan kirimkan setelah ini. Kemudian ini kebutuhan zat gizi bayi. Bayi yang dilahirkan dengan kondisi normal sebaiknya langsung dikasih ASI, eksklusif sebagai makanan pertama. Makanya ketika ada yang berbicara apa gizi seimbang untuk bayi, ya IMD kemudian ASI eksklusif, enough, udah cuma itu doang. Gitu ya. IMD di mana si bayi tersebut ditempelkan ke badan si ibunya, kemudian dia mencari sendiri sumber air susu ibunya kan seperti itu. Kemudian ASI eksklusif. Nah, kemudian di sini ASI eksklusif artinya tidak diberikan apapun selama 6 bulan dan pemberian ASI sebaiknya dilanjutkan sehingga anak berusia 2 tahun dengan makanan pendamping ASI. Kemudian apalagi pemberian ASI mempunyai keunggulan yang bermanfaat bagi ibu maupun bagi bayi. Apa bagi ibu bagi bayi nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, ini standar kebutuhan gizi bayi per hari ya, kalorinya sekitar 100 sampai 120 per kilogram berat badan. Bila berat badan bayi misalkan 8 kilogram, maka kebutuhannya 8 dikalikan aja 100 sampai 120. Jadi sekitar 800 sampai 950 kilogram. Kalian juga bisa baca bukunya Suji Ningsih di Tumbuh Kembang Anak. Di sana itu terdapat apa namanya jumlah perhitungan apa? Perhitungan apa namanya? ASI kalau anak pertama itu diprediksi sekian liter kalau nggak salah, anak kedua dan yang lainnya segala macam. Kemudian di sana juga ada apa suatu rumus atau cara mengetahui apakah si bayi berapa banyak cc air susu yang dikonsumsi oleh bayi tersebut. Akan tetapi ya tetap ketika kita berbicara misalkan berapa lama sehari berapa kali nyedotnya kencang atau enggak dan segala macam itu subjektivitasnya tinggi. Jadi 100% gak bakalan pas gitu ya, kecuali memang ketika si asinya itu misalkan sudah disimpan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke botol, kemudian dikasihkan gitu kan seperti itu. Namun kalau si ibunya bisa, kalau seperti itu kan bisa diukur. Namun kalau si ibunya bisa menyusui sendiri, ya ngapain gitu dikebotolkan. Biasanya di sini ketika bayi itu udah cukup atau enggak asinya, si bayi itu ya, yang pertama itu dia menghisap si putih susunya itu kencang, kemudian setelah itu berubah-ubah ya, menjadi lemah gitu ya, ingisapannya itu jadi pelan, habis itu si anak itu tertidur dan si ibu kadang-kala merasa si payudaranya itu kosong atau kempes. Nah, biasanya itu seperti itu yang menandakan si bayi itu tercukupi. Kemudian juga bisa dilihat dari pas lahir berat badannya berapa, apakah tiap bulan itu terjadi kenaikan atau tidak. Kalau misalkan terjadi kenaikan, itu bisa dijadikan indikator bahwasannya ASI yang diberikan itu cukup. Nah, seperti itu ya. Nanti ini tinggal dibaca aja oleh kalian ya. Kok sekitar 100 gram Pak, misalkan gini. Contoh, sehari itu kebutuhannya itu 800 kilokalori. Dari 800 kilokalori, ya karbohidrat itu sekitar 50%. Berarti karbohidrat itu sekitar 400 kilokalori. Ya,
Nah, ini tuh 400 kilokalori. Namun ketika kita berbicara karbohidrat itu dalam bentuk gram. Kok bisa dibagi 4? Ingat materi yang kemarin bahwasannya 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori. Ya tinggal seperti itu aja, dibulak-balik seperti itu. Ya. Kemudian ini kebutuhan zat gizi bayi, ya, energi berfungsi untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Usia 1 sampai 6 bulan ini kebutuhan energinya meningkat sesuai dengan berat badan. Ya, biasanya sekitar 115 sampai 120 kilokalori yang kemudian menjadi 105 sampai 110 kilokalori per hari pada 6 bulan selanjutnya. Nah, ini protein berfungsi untuk membentuk sel-sel baru yang akan menunjang proses pertumbuhan seluruh organ tubuh, juga beberapa pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Nah, ini ya, asam amino seperti taurin, triptofan, dan fenilalanin ini bisa berfungsi sebagai neurotransmitter. Nah, ini lemak yang seperti kemarin saya udah ceritakan, ya, kalian jangan berpikir lemak itu jahat semuanya. Ada asam lemak esensial, di mana asam lemak esensial ini di sini ada asam arachidonat, ada AA, ada DHA, ada EPA, gitu ya. Ini pun apa namanya sangat dibutuhkan, gitu ya, untuk pertumbuhan sel otak. Sebentar. Juga ya, vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, menjaga kelembaban kulit, dan pertumbuhan optimal anak. Kemudian vitamin B, ini ya, B kompleks dibutuhkan untuk tumbuh kembang otak. B1, B6, B9, kan gitu. Kemudian ini vitamin C. Vitamin C ini berfungsi untuk membentuk kolagen, salah satunya untuk tulang rawan. Ya, bagaimana bentuknya ini? Vitamin C itu berfungsi dalam mineralisasi tulang. Jadi ketika kita berbicara, kemarin kita udah berbicara gizi dan fertilitas kan ya, sudah sudah ngobrol di sana ya. Vitamin C salah satunya untuk kesehatan sel sperma dan yang lain segala macam ya udah materi itu udah saya berikan ya, udah belum? Sudah. Oke. Kemudian juga di sini Udah. eh, ke apa namanya fungsi yang lain, salah satunya vitamin C ini untuk pembentukan kolagen. Kemudian iodium pun saya sudah cerita ya bagaimana iodium itu menghasil apa namanya sebagai suatu elemen untuk apa namanya dalam pembentukan hormon tiroksin gitu ya, hormon pertumbuhan, sehingga tidak mengalami perhambatan. Contohnya kretinisme atau kerdil berperan dalam proses metabolisme tubuh, kemudian perubahan karoten ya, yang tepat dalam mekanisme apa namanya vitamin A, misalkan seperti itu. Kemudian ini kalsium juga penting dalam pembentukan tulang dan gigi. Di sini kontraksi dalam otot, kemudian membantu penyerapan vitamin B12 untuk mencegah anemi dan membantu pembentukan sel darah. Kemudian zinc juga ini atau seng tersebar di semua sel jaringan dan organ tubuh, ini diperlukan untuk pertumbuhan fungsi otak dan mempengaruhi respon tingkah laku dan emosi anak. Kemudian ini zat besi ya diperlukan untuk pertumbuhan fisik dan mempengaruhi penggunaan energi ya, diperlukan tubuh, pembentukan sel darah merah dan membantu proses penyebaran zat gizi serta oksigen di seluruh organ. Kemudian di sini ada folik acid atau asam folat atau B9. Ini sangat penting pada masa pertumbuhan anak, berfungsi untuk memproduksi sel darah merah dan sel darah putih ya dalam sumsum tulang dan berperan dalam pematangan sel darah merah dan juga mencegah anemi. Ini ketika kita berbicara FA. Kemudian cairan, untuk cairan mangga kalian tinggal baca di Permenkes ini. Nah, ini kita pada bayi ada makanan yang sangat sempurna yang luar biasa yaitu ASI ya atau air susu ibu. Air susu ibu ini merupakan makanan yang paling baik untuk bayi segera lahir adalah ASI, di mana ASI mempunyai keunggulan baik ditinjau dari segi gizi, ya, daya kekebalan tubuh, psikologik, ekonomi dan sebagainya. Manfaat ASI apa bagi ibu? Ini manfaatnya. Yang pertama, isapan bayi ini akan merangsang terbentuknya oksitosin ya oleh kelenjar hipofisis, di mana oksitosin akan membantu involusi uterus ya dan mencegah terjadinya perdarahan postpartum. Kemudian penundaan haid dan berkurangnya perdarahan postpartum dan mengurangi prevalensi anemi gizi besi.
Selain itu mengurangi angka kejadian karsinoma main ini ketika bagi ibu. Kemudian bagi ini juga akan merupakan aspek keluarga berencana, ya KB alami, sehingga dapat menjarangkan kehamilan. Kemudian menurut beberapa penelitian rata jarak kehamilan pada ibu yang menyusui itu sekitar 24 bulan. Sedangkan yang tidak itu sekitar 11 bulan. Kemudian ada aspek secara psikologi, di mana ibu itu akan merasa bangga dan diperlukan oleh bayi sehingga dapat karena dapat menyusui. Karena ketika kita berbicara pada perempuan, tetap ya perempuan itu merasa sangat dihargai, merasa sangat sempurna sekali ketika dia itu bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui. Misalkan seperti itu, ada yang beberapa seperti itu. Jadi aspek psikologiknya di sini. Makanya ya kalian boleh percaya boleh tidak ke saya, setiap orang di dunia ini dia akan merasa nyaman dan terlindungi ketika bertemu dengan ibunya, gitu ya. Ada curhat, ada apa segala macam pasti dengan ibu, gitu ya. Karena apa? Karena sudah terjadi bonding, chemistry sudah banyak terjadi, mulai pada saat di dalam kandungan dan juga pada proses menyusui, itu seperti itu. Kemudian ini bagi bayi, nutrien atau zat gizi yang sesuai untuk bayi mengandung lemak, karbohidrat, protein, garam, dan mineral, serta vitamin. Kemudian mengandung zat protektif, ya, terdapat zat protektif berupa lactobacillus bifidus, kemudian lactoferrin, ya, lisosim, kemudian faktor anti streptococcus, kemudian antibodi, imunitas seluler, dan juga tidak menimbulkan alergi. Ini ketika kita berbicara ASI. Namun juga di sini mempunyai efek psikologik. Apa efek psikologiknya? Kembali si anak, kalau tadi si ibunya merasa dihargai, merasa dibutuhkan, kalau di sini bagi anak, anaknya itu merasa terlindungi karena suatu apa namanya apa apa ya, dalam artian pada saat menyusui gitu dipeluk dan yang lainnya segala macam menimbulkan rasa aman, rasa tenang gitu kan, seperti itu, kasih sayang seperti itu. Kemudian ini menyebabkan pertumbuhan yang baik, kemudian juga mengurangi keadaan karies gigi. Ini karena insiden karies gigi ini pada bayi yang mendapat susu formula ini lebih tinggi karena berkaitan dengan sukrosa yang ada di susu formula itu sendiri. Nah, ini untuk keluarga ya aspek ekonomi, ASI tidak perlu dibeli, free gitu ya. Karena ASI juga di sini banyak sekali mengandung apa namanya zat protektif, makanya si anak juga bisa jadi jarang sakit, ya. Ini pun fungsi dari ASI. Nah, untuk ASI itu sendiri kan ada 3 tahapan nih, ada ASI, ada kolostrum, ada ASI transisi, ada ASI mature. Sehingga tadi, sorry, tadi yang saya ceritakan manfaatnya bagi keluarga ini ketika kita berbicara kolostrum, itu ASI yang keluar di hari 1 sampai ke 3, juga yang dibilang yang keluar di hari 1 sampai hari ke 5 itu mengandung zat protektif yang sangat luar biasa sehingga si bayi ini tidak gampang sakit. Coba aja kalian bisa perhatikan anak yang diberikan ASI dengan anak yang tidak diberikan ASI, maka anak yang tidak diberikan ASI itu sering sekali terkena sakit dibandingkan dengan anak yang diberi ASI. Kalau diberi ASI jarang untuk kesakitan. Kemudian aspek psikologis ini ya, kemudian juga ada aspek kemudahan. Namun ketika kita berbicara aspek kemudahan, tetap apa namanya, ketika kita berbicara ASI, ya si payudara si ibunya harus dibersihkan terlebih dahulu gitu ya, karena kan kadang-kala si ASI itu suka rembes. ASI mengandung protein dan protein menjadi media yang paling baik untuk perkembangbiakan bakteri. Makanya di dibersihkan dulu, dilap dulu gitu ya ketika ingin menyusui si anaknya gitu seperti itu ya. Nah, ini untuk negara mah ya udahlah tinggal dibaca aja ya karena di bukunya seperti ini makanya saya tuliskan seperti ini. Meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa dan yang lainnya itu seperti itu. Nah, ini komposisi ASI ya, ada kolostrum ASI yang dihasilkan pada hari pertama sampai hari ke-3 setelah bayi lahir, kemudian ada ASI transisi yang dihasilkan mulai hari ke-4 sampai hari ke-10, kemudian ada ASI mature yang dihasilkan mulai hari ke-10 sampai dengan seterusnya.
Nah, ini sistem kekebalan tubuh pada ASI ya. Ini banyak sekali ketika kita berbicara di kolostrum. Namun gini, terkadang di Indonesia kan gini ya. ASI itu kan sebetulnya udah rembes, udah keluar si anak itu sebelum lahir juga gitu ya, pas di apa namanya bulan-bulan ke 9 atau beberapa hari lagi atau beberapa apa atau misalkan 7 hari bayinya sebelum lahir dan yang lain segala macam itu udah keluar sebetulnya udah rembes. Dan warna kolostrum itu kan bukan putih tapi agak kecoklatan. Makanya orang tua zaman dahulu itu menganggap bahwasannya itu tuh ASI basi. Basi kenapa? Karena kok udah keluar padahal bayi belum lahir. Makanya disuruh dibuang. Padahal kan itu luar biasa sekali ya. Itu jadi yang apa beberapa hal yang harus diluruskan oleh kalian kepada masyarakat ya bahwasannya apa namanya eh kolostrum itu sangat luar biasa berguna sekali apalagi ketika kita berbicara ini imunoglobulin dan yang lain segala macam. Nah, ini pertahanan spesifik ada limfosit T untuk menghancurkan bakteri Escherichia coli, menetralkan kekebalan seluler dari ibu ke bayi, kemudian ada imunoglobulin ya, ada imunoglobulin gram A, imunoglobulin gram M ya, ini fungsinya imunoglobulin G, D, E ya ini sangat luar biasa sekali. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo, halo. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Belum ada, Belum Bang. ya? Sorry, sorry, sebentar ya. Produksi ASI. Apa sih yang mempengaruhi produksi ASI? Yang pertama, isapan bayi. Nah, di sini isapan bayi ini akan berangsang terbentuknya hormon oksitosin. Sehingga ketika muncul hormon oksitosin akan menyebabkan si ibu ini merasa rileks. Dengan merasa rileks, merasa tenang gitu ya, sehingga apa namanya bisa menghasilkan ASI yang optimal. Kemudian apalagi keadaan emosional ibu. Jadi keadaan si ibunya yang tenang, jangan cemas ya gitu ya. Ini pun bisa mempengaruhi berkaitan dengan produksi ASI. Kemudian apalagi kesehatan ibu secara umum, tidak mudah sakit si ibunya, kemudian tidak anemi, tidak kek, ya itu pun mempengaruhi. Kemudian apalagi status gizi ibu, kemudian apalagi perawatan payudara, siapa tahu ada abses di payudara, kemudian dan yang lain segala macam. Nah itu akan mempengaruhi produksi ASI. Kemudian ini contohnya ya, ketika menyusui gitu ya, dari mulai isapan pertamanya kencang sampai akhirnya si bayinya itu tertidur lelap. Dan ketika menyusui, di sini harus nempel ke aerolanya, kan seperti itu. Dan di sinilah pentingnya keluarga dalam menyukseskan ASI eksklusif. Makanya ada penelitian teman saya itu apa ayah ASI. Jadi pengaruh si orang tua, si suami untuk menyukseskan pemberian ASI eksklusif itu ketika kita berbicara ayah ASI. Jadi ternyata si apa namanya si suami yang mendukung gitu ya menyusui si istrinya ya itu bisa sukses gitu ya ASI eksklusifnya karena taruhlah misalkan malam-malam bayinya nangis lapar gitu ya si istrinya nyusuin si suaminya malah tidur aja gitu kan harusnya didukung gitu ya karena kan kalau menyusui yang baik itu harus sambil duduk ya jangan sambil tidur kalau sambil tidur nantinya bisa-bisa si jalan nafasnya si bayinya itu tertutup oleh payudara misalkan yang namanya ketiduran kan nggak sadar kan bisa aja terjadi seperti itu sambil duduk misalkan si suaminya mijitin dari belakang dan yang lainnya segala macam itu seperti itu harus dilakukan jadi fungsinya keluarga dalam mensukseskan ASI eksklusif itu sangat luar biasa. Nah ini keunggulan ASI mengandung semua nutrisi atau zat gizi, tidak memberatkan fungsi saluran pencernaan dan ginjal, mengandung berbagai zat antibodi, mencegah infeksi, ya laktoferin, tidak mengandung laktoglobulin yang menyebabkan alergi ekonomis dan praktis, kemudian menjarangkan kehamilan dan yang lainnya. Ini nanti tinggal kalian baca. Kemudian ini perbandingan ASI dan air susu sapi, ya contohnya. Ya mungkin sekarang dengan majunya teknologi zat gizi yang terkandung dalam apa namanya susu formula gitu ya sudah bisa didesain dan disesuaikan dengan zat gizi yang
dihasilkan oleh ASI. Namun untuk ini ya, imunoglobulin dan yang lainnya segala macam ini tidak bisa disamakan, ya tidak akan sama karena ini dihasilkan oleh manusia, sedangkan susu formula kan bukan susu dari manusia ya, kecuali kalau misalkan kita sudah di luar negeri yang saya sedikit cerita. Nah, di luar negeri kan ada bank ASI, ada donor ASI. Kalau di Indonesia yang ke arah ke barat-baratan kan nggak boleh ya, itu nantinya jadi apa ya, nanti akan jadi apa ya, apa ya, merancukan gitu ya saudara sepersusuan atau enggak gitu ya. Dan kalau di luar negeri itu udah dari dulu, bahkan dari dulu dari mulai tahun 2000-an di luar negeri udah ada bank sperma gitu. Bank sperma dalam artian misalkan si Adinda ini pengen apa hamil, pengen punya anak gitu, tapi tidak mau apa namanya toxic relationship misalkan gitu ya dengan lakinya dan yang lainnya segala macam, tinggal dia datang ke bank sperma tersebut, kemudian di sana udah ada datanya, misalkan oh sperma ini mah milik Tuan X, rambutnya keriting, hidungnya mancung, kulitnya putih dan yang lainnya, yaitu tinggal tinggal dipilih gitu, misalkan seperti itu. Kemudian proses pembuahannya bayi tabung gitu ya, jadi pembuahannya misalkan di luar kandungan, kemudian nanti tinggal di apa dimasukkan, misalkan seperti itu ya. Itu di luar negeri itu sudah seperti itu dari tahun 2000-an gitu. Kalau di kita kan nggak boleh juga ya, kalau di kita juga kan nggak boleh, bahkan itu dijadikan film bermuatan sosial gitu. Jadi si anaknya udah gede itu pengen tahu nih, kan gua tuh lahir nggak asal brojol aja gitu ya, pasti harus ada yang membuahi ibu saya misalkan kayak gitu. Terus bapak gua ini siapa gitu, sampai dia pencarian 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 sampai nantinya ketemu. Nah itu ketika kita berbicara nilai sosial dari film itu luar biasa gitu ya. Saya juga sedih gitu ngelihat lihat filmnya, itu luar biasa. Nah, kalau di luar negeri itu sudah seperti itu. Kalau di kita ya janganlah gitu ya itu. Kemudian ini rekomendasi pemberian makanan bayi. Pak, kalau memberikan rekomendasi makanan bayi seperti apa? Mulai menyusui dalam 30 sampai 60 menit setelah melahirkan. Kemudian menyusui eksklusif. Artinya ya di sini umur 0 sampai 6 bulan pertama itu ASI doang. Itu. Kemudian apalagi? Makanan pendamping ASI dimulai diberikan pada umur 6 bulan, ya, umur yang tepat. Dan juga di sini ketika kita berbicara MPASI itu harus bervariasi, ya, itu. Kemudian apalagi? Berikan MPASI pada semua bayi yang telah berumur lebih dari 6 bulan. Kemudian apa lagi? Nah, ini ketika MPASI. Ini bisa dari buah-buahan yang dihaluskan dalam bentuk sari buah, pisang ambon dan yang lainnya segala macam, bisa makanan lunak dan lembek, misalkan bubur dan yang lainnya, makanan bayi itu yang dikemas dalam kaleng atau karton ataupun sachet. Makanya ada yang nanya ke saya, Pak, yang bagus itu makanan apa buat anak? Pabrikan atau lokal? Pasti saya suka bilang, ya tergantung lah. Loh kok Bapak bilang tergantung? Sebagai tenaga kesehatan gini segala macam. Ya gue bilang, ya tergantung. Tergantung apa? Gini loh. Ketika kita berbicara makanan itu dari pabrikan, ingredientnya, zat gizinya sudah tertulis di belakangnya. Itu mengandung apa-apa aja. Nah itu. Tapi ketika berbicara tekstur dan yang lainnya segala macam, ya saya mending makanan lokal gitu ya, yang diramu dari makanan lokal. Tapi yang jadi pertanyaan, lihat MPASI makanan lokal. Anak ibu dibikinin apa makannya, misalkan. Ini lagi bikin bubur nanti sama kuah sop, nanti bubur sama kuah baso misalkan. Terus ditambah ati ayam doang misalkan gitu. Nah, terus yang didapatkan dari anak apa? Misalkan cuma bubur sama kuah baso, bubur sama kuah sop. Ya kan gitu ya. Ya terus dapatnya apa? Kan karbohidrat doang kan gitu ya. Ya kalau seperti itu ya berarti mending sasetan dong. Yes. Seperti itu. Ya kalau seperti itu. Iya enggak? Lah logic thinkingnya kan kita harus 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 ke arah sana. Logic thinkingnya. Cuman kembali lagi, ketika kita berbicara, saya setujunya, ini secara pribadi, saya setuju. Kalau makanan itu MPASI itu, ya MPASI lokal. Yang diramu dari makanan sekitar, memperhatikan syarat gizi dan juga higienitas. Yang jadi pertanyaan, apakah si ibu balita itu sudah mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam hal tersebut? Kebanyakannya tidak.
apalagi untuk ibu-ibu yang muda. Nah, ini kan menjadikan beberapa bisnis. Nah, kewirausahaan nih nantinya masuk ke kalian. Misalkan apa? Membuat MPASI dari berbagai umur, kemudian bisa diperjualbelikan kan seperti itu. Makanya kan ada sekarang juga yang ke komplek-komplek saya itu, ke depan rumah-rumah saya itu, kalau pagi-pagi itu yang jualan makanan anak itu MPASI buat anak, MPASI gini-gini, ada yang seperti itu. Itu kan seperti itu. Ya, itu merupakan menjadi apa namanya, menjadi jalan keluar gitu. Akan tetapi yang paling penting sekarang, dibukalah pelatihan-pelatihan, kelas ibu menyusui, kelas ibu hamil. Kemudian bagaimana cara MPASI, misalkan seperti itu. Karena ada teman saya, teman baik saya, dulu tuh satu alma mater dan satu kelas dengan saya, dia itu masuk jadi AIMI itu apa ya? Asosiasi Ibu Menyusui Dini gitu ya kalau nggak salah. Dan dia juga jadi konselor ASI, ya dia itu memberikan edukasi tentang MPASI, dari diramu dari bahan lokal dan yang lainnya. Kebetulan rumahnya dia di Bogor gitu ya. Ya ke arah sana lah ya, itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa gitu ya. Tapi sekarang kan yang ke arah kampung-kampung, ya misalkan ke kampungnya Silpi, Sherin misalkan gitu ya, Nur. Nah, Nur kan dari kampung misalkan, kayak kampung saya juga di Majalengka dan yang lainnya segala macam. Seberapa cakap sih ya ibu-ibu balitanya mampu membuat MPASI dan yang lain segala macam, kan kita masih harus dipertanyakan seperti itu. Makanya perbanyaklah pelatihan-pelatihan ya. Nantinya saya tuh pengennya, ya kenapa anak-anak D3 itu saya latih seperti itu, ketika mereka PKK mereka bisa mencontohkan bagaimana cara membuat MPASI yang baik bagi masyarakat kan gitu ya, dan kalian pun harusnya bisa sampai ke arah sana gitu ya. Itu ya, jadi kalau saya ada yang nanya, yang mana Pak? Saya bilang tergantung. Oh, gak ada tergantung Pak. Adanya juga dalam karton atau dalam saset. Ya saya bilang tergantung, gitu ya. Ya tergantung dari bagaimana cara lu buatnya, gitu ya. Kalau dibuatnya hanya dari apa namanya, kuah bakso dan bubur aja, apa yang lu kasih buat anak lu kan gitu. Kalau saya kan prinsipnya gitu, ya. Tuh. Kemudian ini tahapan MPASI. Wah, ini. Ketika kita berbicara tahapan pemberian MPASI, ya jangan sampai karena, wah ini ada mainan baru nih, seakan-akan kayak mainan baru tuh si anak itu ya. Ini gua kasih nih makanan gitu ya, harus banyak dan yang lainnya segala macam kan gitu ya. Nah, nggak kayak gitu juga gitu. Ada tahapannya. Tahapannya apa? Kebutuhan energi dari makanan adalah 200 kilokalori per hari. Makanya untuk bayi 6 sampai 8 bulan ini sekitar 300 kilokalori per hari, untuk bayi usia 9 sampai 11 bulan sekitar 550 kilokalori. Nah, ini bisa nih caranya kayak gini. 6 bulan cukup 6 sendok, 7 bulan cukup 7 sendok. Ya, 8 bulan 8 sendok terus sampai nantinya bertahap. Ya, itu. Ya, ini diberikan 3 kali sehari, misalkan gitu. Kayak dulu tuh saya misalkan, kita kan buat MPASI tuh, saya buat MPASI gitu ya. Saya buatnya pokoknya di sana harus ada karbohidrat, ada sayur-sayuran, kemudian ada apa lagi? Ada protein di sana ya. Saya nyari protein hewaninya biasanya saya combine, entah itu daging ikan nila, entah itu sidat, entah itu belut gitu ya, entah itu telur, saya combine. Kemudian harus ada protein, sorry, protein hewaninya itu seperti yang tadi saya sebutkan. Harus ada protein nabati ya. Kalau protein nabati biar yang gampang, saya biasanya beli tofu atau enggak tahu sutra misalkan seperti itu. Kadang juga kalau saya ada rezeki, saya beli keju blok gitu yang dalam bentuk blok itu, saya combine di sana. Kemudian sayurannya juga sama. Kemudian setelah itu, ketika pada masa apa namanya, makanan selingan, saya kasih selingan buah-buahan seperti itu. Itu seperti itu. Jadi apa ya, alhamdulillah gitu ya itu. Karena gini, anak saya itu lahir BBLR. Ya, anak saya lahir cuma 2,23, saya ingat banget, kilogram. 2,23 kilogram. Karena kehamilan istri saya yang mungkin saya pernah ceritakan ke kalian ada permasalahan. Jadi ketika kandungan istri saya itu 6 bulan, air ketubannya itu udah sedikit. Kita itu dari 8 ke arah 9 bulan rencananya mau apa namanya, cek kehamilan. Waktu itu kebetulan dapatnya yang jam 11 malam ya, karena dokternya itu laris banget. Nah, habis itu dibilangin, oh ini air ketubannya udah sangat sedikit banget, kasihan si adanya gini-gini, harus diseksil sekarang juga gitu, disesar, akhirnya disesar.
Ya memang karena ada beberapa permasalahan itu, berat badannya anak saya itu kecil gitu ya di kehamilan istri saya, di apa pas istri saya. Padahal istri saya itu nambah berat badannya itu sekitar 20 sampai 23 kilogram gitu ya nambahnya, atau sampai 25 kilogram, saya lupa lagi gitu. Sebelum hamilnya enggak anemi dan yang lainnya. Gizinya pun saya perhatikan gitu seperti itu ya. Kadang saya berpikir, oh mungkin ini challenge dari Tuhan kepada saya gitu ya. Karena saya berpikir semakin banyak seseorang itu mengetahui suatu ilmu kepengetahuan, maka semakin berat juga tanggung jawabnya gitu ya. Oke, mungkin ini Tuhan memberikan challenge buat saya. Akhirnya oke, saya treatment dan yang lainnya, makanya tadi saya sebutkan masa balita itu masa yang tepat untuk koreksi. Ya alhamdulillah ya, sekarang anak saya tinggi badannya dengan anak yang usia di atasnya dia 1 tahun gitu ya, lebih tinggi anak saya gitu. Bahkan adanya yang setingginya sama gitu. Berat badannya ya silakan aja kalau ketemu anak saya, kalau nanti saya bawa ke kantor, kalian coba mau gendong apa segala macam, ya dia baru 6 tahun, baru bulan kemarin ya beratnya udah luar biasa, tingginya udah luar biasa gitu ya itu. Karena ya itu dia, saya treatment dia karena saya tahu masa bayi dan balita itu merupakan masa untuk waktu yang tepat untuk mengoreksi ya permasalahan gizi sebelum fase pada fase sebelumnya. Nah itu. Jadi jangan khawatir kalau yang sudah terjadi seperti itu, gitu ya. Kalau misalkan ada kejadian yang seperti itu, ya jangan khawatir. Yang mau digimanain lagi kan udah kejadian kan, lahirnya BBLR kan gitu ya. Yang harus dilakukan kan bagaimana treatmentnya, nah kan gitu ya. Yang harus kita lakukan itu yang saya lakukan. Mungkin nanti kalau kalian ada beberapa hal yang kejadian yang seperti itu, nanti bisa konsultasi dengan saya, nggak apa. Kemudian ini ya diberikan nasi lembek 3 kali sehari, berikan ASI terlebih dahulu baru MPASI. MPASI bisa ditambahkan berbagai sumber protein, berikan makanan selingan 2 kali sehari. Ini kalau anak saya kan sampai sekarang pun jam 6 itu harus sudah bangun, harus sudah mandi jam 6 itu. Tadi pagi saya telepon setengah 6 karena lagi liburan kan di kampung di Majalengka. Kemana si AA? Lagi ngasih makan ikan ke sawah, karena di sawah saya punya rumah, punya kolam gitu ya yang biasa saya tempati kalau saya pulang ke Majalengka aja gitu, villa-villaan lah istilahnya saya itu. Lagi ngasih makan ikan ke sana gitu. Itu jam setengah 6 pagi loh. Jadi kalau di kampung kan gitu ya. Di kampung aktivitas jam 4 itu kan udah pada bangun ya. Cuman kalian aja di sini di Cimahi kuliah jam 8 bangun setengah 8 kan cuman kalian doang kan gitu ya. Jadi masa kuliah itu masa paling enak untuk males-malesan kan gitu kan ya. Salah satunya kan gitu ya. Padahal kalau di kampung gimana? Setengah 5 udah dibangun, ini bangun tuh subuh gitu. Mau jadi apa kamu? Sholat lu kayak gitu kan kayak gitu ya. Kalau di rumah sama saya juga kadang kala baru tidur jam 3 karena banyak kerjaan dan yang lainnya, ketika di rumah di Majalengka ya tetap aja jam 4 itu udah dibangunin oleh ayah saya ya, namanya saya udah punya anak ya, tetap aja orang tua saya memperlakukan saya seperti anak gitu ya. Saya sayang banget itu ke saya tuh kalau sampai gak sholat, sholat bangun gitu ya. Ya itu biasa gitu kalau di kampung. Nah itu pun harus kita apa treatment ke anak kita itu harus harus seperti itu gitu. Oke, 6:30 makan. Oh, anak saya gitu. 6:30 makan makan gitu ya. Oke, jam 12 makan makan. Oke, jam 5 makan makan. Udah ya. Selebihnya di antara jam itu saya kasih apa cemilan, kasih selingan. Nah itu yang saya lakukan. Kemudian juga buah-buahan atau sari buah boleh. Kemudian ajarkan bayi makan dan minum sendiri. Oke, kasih makan. Sekiranya dia udah bisa pegang eh, apa sendok, dia udah bisa ngunyah, oke, kasih makan. Ya, dikasih makan sama orang tua, dirasa sudah cukup, masih ada sisanya, silakan praktekkan. Nah, mereka suruh dipegang gini, apa biarin aja. Begitu ya, berceceran, berserakan, bodo amat. Namanya juga proses belajar. Nah kan kayak gitu ya, proses belajar mah biarin aja. Gitu ya kan, kalau saya juga tembok kok tiba-tiba ada tulisan-tulisan apa oleh anak saya dicoret-coret, ya biarin aja bodo amat gitu. Tinggal beli cat, tinggal dicat lagi gitu ya. Tapi kan itu masa anak-anak sedang berkreasi dan yang lainnya segala macam. Dia makan berantakan, bodo amat kan gitu. Ya kalau dulu, kalau sekarang kan mengajarkan tanggung jawab saya ke anak saya. Umur 5 tahun gitu, makan sendiri berantakan, beresin, lap pakai tisu basah, lap pakai tisu kering, buang ke tempat sampah lah kayak gitu ya.
Itu yang harus diajarkan. Kalau pas lagi kecilnya, apa namanya, 2 tahun, 3 tahun biarin aja berantakan berantakan gak jadi soal. Gitu. Nah ini tujuan pemberian makanan pendamping ASI, melengkapi zat gizi, ya, ASI yang sudah berkurang, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima macam-macam makanan dengan berbagai rasa dan bentuk, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan, mencoba adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi tinggi. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian MPASI. Perhatikan kebersihan alat makan, alat makan harus bersih, buat makanan secukupnya, jangan terlalu banyak, ya. Memberikan makanan dengan baik-baik, ya, sebaik-baiknya, ya. Ibunya kan, ibu tuh makanya ada yang bilang tuh enak banget ya ibu mah hanya jadi ibu rumah tangga aja. Apaan enak jadi ibu rumah tangga? Udah nyuci, udah ngepel, udah segala macam ngasih makan anak kan gitu ya. Nah terkadang baru selesai nyuci, baru selesai ngepel, eh, eh, masak gitu ya, terus ngasih makan anak, beres makan anak, beresin bekas makan anak, kapan selesainya gitu ya. Nah kan seperti itu pekerjaan yang luar biasa itu ibu rumah tangga itu, bukan pekerjaan yang mudah. Nah, gitu ya. Belum tentu ada orang sukses di kantoran tapi sukses jadi ibu rumah tangga. Tapi ada orang yang sukses jadi ibu rumah tangga pasti sukses gitu ya dalam karirnya kan seperti itu. Jadi apa namanya, di sini bisa kerjasama dengan siapa? Dengan keluarganya yang lain gitu ya, sehingga bisa memberikan makanan sebaik-baiknya dan cukup. Kemudian habis itu buatlah variasi makanan. Habis itu ajak makan bersama anggota keluarga yang lain. Nah itu, biar ketika orang lain makan dia melihat, nah gitu ya. Kemudian apalagi ini hal-hal yang perlu diperhatikan supaya pengaturan makanan untuk bayi dan makanan dapat berhasil dengan baik. Kerjasama antar orang tua, saya bilang orang tua aja lah kata yang ngasih makan bisa siapa aja dan anak. Mulai pemberian makanan sedini mungkin, bukan sedini mungkin itu belum 6 bulan udah diberi makan, bukan. Sedini mungkin itu setelah 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan langsung diberikan makanan pendamping ASI. Kemudian peran anggota keluarga menentukan jadwal pemberian makanan. Ini harus ada terjadwal gitu ya. Kemudian sesuaikan makanan dengan umur. Kemudian sesuaikan dengan berat badan. Kemudian di sini keadaan mulut sebagai alat penerima makanan diperlihatkan, siapa tahu di mulutnya banyak sariawan, siapa tahu giginya itu pada bolong-bolong. Ini pada anak tolong diperhatikan nih giginya itu hitam-hitam kan gitu ya, kropos gitu ya. Nantinya itu tanggal enggak tapi setengahnya hilang gitu karena hitam-hitam misalkan gitu. Kemudian juga kebiasaan makan ini harus diperhatikan. Baik, itu ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kita masih banyak lagi. Tadi gizi bayi ya. Kemudian kita ke gizi anak sekolah. Wah, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Oke, saya istirahat dulu sebentar ya, 5 menitan ya. Capek juga ini running. Karena kita sampai jam berapa? Jam 10 kita. Kelamaan. Ini pun materinya banyak banget. Paling malam ini saya cuma ngasih 2 nih. Tapi nanti semua materinya tetap ke kalian ya. Saya kasihkan semua biar jadi bahan bacaan buat kalian. Nah, ini gizi anak sekolah. Nah, ini ketika kita berbicara keberhasilan pembangunan ya nasional suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, kemudian di sini ketika kita berbicara WHO, WHO itu memberikan batasan anak usia sekolah adalah usia 7 sampai 15 tahun. Mungkin di sini ketika kita berbicara WHO ini mulai dari saat dia masuk ya sekolah itu umur 7 tahun dan berbicara apa namanya, kalau dulu kan kita pernah dengar ya wajib belajar 9 tahun gitu wajibnya itu sampai SMP kan, makanya banyak yang tidak meneruskan SMA. Kalau sekarang kan harus selesai sampai SMA gitu. Kemudian di Indonesia lazimnya anak sekolah ini usia 6 sampai 12 tahun karena sekarang udah 6 tahun banyak sekali ya yang diterima di sekolah-sekolah swasta kan seperti itu ya. Itu ketika kita berbicara batasan anak usia sekolah. Nah, kemudian ini definisi-definisinya nanti kalian tinggal baca aja. Nah, kemudian bagaimana pemenuhan gizinya? Untuk memenuhi kebutuhan gizi anak usia sekolah, maka dapat dengan cara melihat standar angka kebutuhan gizi rata-rata yang dianjurkan per orang. Berarti kita harus melihat
tabel angka kecukupan gizi yang nanti pun akan saya berikan kepada kalian. Nah, ini IMT ya, klasifikasinya IMT per umur karena gini loh. Kalau kalian berbicara jet score yang tadi itu untuk anak usia 0 sampai 5 tahun. Tapi kalau kita berbicara untuk anak 5 sampai 18 tahun itu menggunakan IMT per umur gitu ya itu. Dan kalau kita berbicara lebih dari 18 tahun itu menggunakan IMT. Nah, ini kenapa sih kenapa sih gizi pada masa prasekolah itu harus dipenuhi? Yang pertama, di mana masa sekolah ini merupakan masa pertumbuhan yang sangat pesat, ya, setelah masa balita, itu yang kedua, ya, sehingga dibutuhkan asupan zat gizi yang sesuai dengan apa pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara mental maupun fisiknya agar sempurna. Kemudian juga masa sekolah ini merupakan usia yang senang bermain dan sangat aktif. Ya ingatlah, kalian pas waktu saat-saat sekolah, dikit-dikit main, pulang ke rumah ganti baju main kan biasanya gitu. Kalau anak laki-laki di sekolah main bola, pulang ke rumah ya main, sore main bola gitu ya. Kemudian mau ngaji, beres ngaji, kejar-kejaran dan yang lainnya segala macam. Sehingga apa? Diperlukan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhannya. Makanya ada beberapa orang yang ke saya itu kadang-kala konsultasi, Pak, anak saya makannya banyak, tapi kok badannya kecil kayak gitu ya. Saya tanya aktivitasnya kayak gimana, aktivitasnya gini gini gini. Oh ya pantas gitu ya energinya habis dipakai oleh aktivitas gitu ya. Makanya ditambah lagi dong gitu ya asupan zat gizinya karena apa? Aktivitas anaknya itu sangat tinggi. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian juga perubahan sikap terhadap makanan karena dipengaruhi oleh dunia luar rumah. Nah, ini ya, coba kalian kalau pas lagi waktunya sekolah, tiba-tiba pulang ke rumah emaknya udah buat, misalkan kalau ke eh, perempuan, Neng tuh makan dulu, misalkan udah mama siapin masak gini-gini, ah masih wareg tadi habis makan cimolnya Mang siapa, misalkan gitu. Ah wareg karek tas nyomai, wah wareg gak bisa apa misalkan kayak gitu. Jadi ini dipengaruhi oleh dunia luar rumah. Nah makanya ini yang menjadikan kritikan bagi kita semua ya diperlukannya kantin sehat di sekolah itu sehingga asupan nutrisi pada saat 8 jam bukan 8 jam berapa jam ya pokoknya asupan nutrisi pada saat mereka di sekolah itu terjamin gitu ya karena kan yang sekarang saya udah melakukan penelitian nih pengetahuannya anak tuh bagus dengan makanan bergizi, tapi kok makanannya enggak. Pengetahuannya bagus, tapi perilakunya enggak gitu ya. Pengetahuannya bagus akan makanan bergizi, tapi eh, perilakunya untuk membeli makanan bergizi itu tidak. Kenapa? Karena ternyata fasilitasnya untuk makanan bergizi di sekolahnya enggak ada. Ya terus daripada lapar, beli apa? Ya beli yang adanya. Lah kan kayak gitu. Ya enggak? Ya, coba ingat-ingat kalian. Ya kan gitu ya, bukannya kalian tidak mau mengkonsumsi makanan yang bergizi di sekolah kan, tapi gue harus beli kemana gitu. Ya kan di sekitar sekolah makanannya kayak gitu-gitu doang gitu. Lah ya itu yang menjadi kritikan kita bersama sebetulnya. Saya sudah banyak gitu ngobrol dengan teman-teman di dinas kesehatan dan yang lainnya. Kemudian apa? Sehingga gini, sekolah SD berapa sih? 6 tahun. SMP berapa sih? 3 tahun. 9 tahun tuh. 9 tahun kalian di dunia luar rumah. Sehingga akhirnya apa? Menjadi perilaku kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang begitu bergizi. Nah kan gitu. Ya. Makanya salah satunya dengan cara apa? Membawa bekal ke sekolah itu merupakan suatu cara ya yang dilakukan oleh orang tua ya agar anak itu bisa mendapatkan makanan yang bergizi ketika dia di sekolah. Itu caranya. Ya itu. Kemudian ini ada PUGS, Pedoman Umum Gizi Seimbang untuk anak sekolah dan remaja ya. Pertama, mengkonsumsi makanan beraneka ragam, harus mengkonsumsi. Kedua, mengkonsumsi makanan untuk memenuhi kecukupan energi, ya. Makanan sumber karbohidrat, ya. Kemudian membatasi konsumsi lemak dan minyak. Kemudian apalagi menggunakan garam beriodium. Kemudian apalagi mengkonsumsi makanan sumber zat besi, biasakan sarapan pagi. Nah itu, waktu dulu kalian sekolah gimana? Biasa kagak sarapan pagi? Kan kagak, kan gitu ya. Padahal sarapan pagi itu kan penting. Nah itu, jadi yang namanya habit, sorry, yang namanya habit, yang namanya kebiasaan, itu tuh udah mendarah daging. Di di itunya susah itu dirubahnya, gitu ya. Karena bisa saja terjadi karena apa ya? Karena sudah biasa itulah udah biasanya kayak gitu lah kan gitu ya makanya harus dibudayakan makanan bergizi itu gitu ya
Nah, saya sebetulnya pengen tuh budaya makanan bergizi dalam keluarga gitu ya, dalam mendukung Indonesia Emas tahun 2045 misalkan kayak gitu. Tapi siapa yang dengar suara saya? Orang politik juga bukan gua kan gitu ya. Padahal kan sebetulnya budaya tersebut harus dimunculkan di rumah, munculkan di sekolah, munculkan di kantor. Kalau di kantor kita di kantinnya di atas, alhamdulillah gitu ya, pesen nasi sama apa Pak Teguh, sama sayur apalagi tempe sama apalagi ada ikan enggak, kan saya suka ikan gitu ya, sama ikan, oh iya minumnya apa, minumnya air putih aja kan gitu ya, karena kan ada di sana. Habis itu masih ada sisa uang, ah gua beli jus deh, ah beli jus ya, gak usah pakai gula. Misalkan kan gua kayak gitu kan biasanya kan. Nah itu kan merupakan budaya makanan sehat di kantor. Tapi yang jadi pertanyaan, di sekolah apakah seperti itu? Enggak ya. Ada Pak sekolah yang menjalankan seperti itu, ada. Dulu tuh saya kan orang kampung gitu ya, SD Impres kan gitu ya. Sekolah seadanya kan gitu ya. Eh, saya tuh kadang kala berpikir ini tuh di sinetron itu sekolah yang gerbang, habis gerbang taman pohon-pohon tinggi, habis itu sekolah gitu ya. Bener kagak sih ada yang kayak gitu ya. Nah ternyata saya tuh main tuh di Semarang, dan Semarang itu waktu ada praktek apa gitu, dan itu tuh sekolahnya Agnes Monica dulu gitu ya di sana. Oh main ke sana. Ternyata itu sekolah luar biasa. Itu pintu gerbang besar, habis itu masuk, ada taman-taman segala macam masuk ke sana. Saya tanya, kemudian ini anak-anak gak keluar dari gerbang, Pak? Kagak katanya. Keluarnya kapan? Jam 3, jam 4 lah, oke kalau gitu. Terus mereka makannya apa? Makan siangnya? Makan siang di sini. Makan siangnya apa? Udah kita sediakan gitu. Jadi biaya semesterannya itu sudah include gitu dengan makan siang dan yang lain segala macam. Dilihat makanan siangnya, dia kerjasama dengan catering. Cateringnya ada ahli gizinya segala macam. Oh ya pantesan gue bilang itu sekolahnya mahal. Orang kayak gini semuanya disesuaikan gitu ya. Nah makanya anak-anaknya di sana kagak ada tuh yang kekurangan nutrisi yang lain segala macam. Oh sehat-sehat anak-anaknya itu. Ya maklum lah gitu ya. Waktu itu saya ke sekolah isinya itu cindo semua gitu ya. Orang-orang tajir kan kayak gitu ya. Orang-orang banyak uang nih kayak gitu kan. Yang mereka perhatikan gitu ya. Karena ya sepertinya kita kalau sekolah SD Impres mau ke sana masih agak jauh gitu ya. Karena saya sudah bilang makanan sehat gini 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 ini gini ini gini. Ada yang pertanyaan mendasar sama orang kantin. Terus nanti gua harus jual berapa, Pak? Beli enggak sama anak sekolahnya? Nah kan gitu ya, kan itu jadi permasalahan juga kan? Nah, kan itu jadi permasalahan juga. Ya mudah-mudahan aja makanan siang gratis dan makanan bergizi sudah mulai direalisasikan ya tahun depan gitu, sehingga anak-anak sekolah juga bisa mengkonsumsi makanan bergizi. Ya kan itu ya salah satu janji dari calon presiden yang sudah terpilih ya. Kalau yang sudah terpilih harus konsisten dengan apa yang apa disampaikan. Nanti saya termasuk orang yang keras yang menagih janji seperti itu ya. Kan orangnya sudah berjanji ya kan ya, makanya saya juga pilih dia kan gitu ya untuk pemilu kan gitu. Salah satunya ke sana. Oh ini bagus nih di arah gizi, pemenuhan gizi anak sekolah apa kan gitu ya. Nah saya pilih. Nah, berapa sih anjuran konsumsi zat gizi di Indonesia? Ya silahkan dilihat di tabel angka kecukupan gizi. Nanti pun tabelnya akan saya kasih. Nah ini tinggal dibaca aja ya untuk porsi-porsi dan yang lainnya. Nah ini masalah gizi anak sekolahnya ini. Anemi gizi besi. Nah, Pak, memang anak sekolah ada yang anemi. Baca jurnal saya. Saya meneliti anak SD. Ya, anak SD banyak yang anemi, ada jurnal saya, penelitian saya sekarang ya, kan ada tuh, saya bilang nih gue punya project nih tentang anemi anak sekolah, siapa yang mau meneliti sama mau meneliti bareng nih. Saya punya 12 variabel, kalau ada nanti saya bagi deh, lu tiga variabel, oke Pak saya mau oke, yang penting komit ya, udah mau kerja sama saya, semuanya saya bayarin. Akhirnya tuh anak-anak tuh ya, ada anak kesmas itu kalau dihitung-hitung gitu ya, untuk biaya cek darah dan yang lainnya segala macam, wah, luar biasa, itu bisa mengeluarkan uang yang banyak gitu kan. Tapi saya bilang semuanya saya tanggung. Gitu. Ini proyek saya gitu ya. Kamu ikut dalam proyek saya. Oke, akhirnya selesai. Ternyata anak SMP juga banyak yang anemi gitu ya. Seperti itu. Ya jadi SMA banyak juga. Nah, kemudian ini ketika seseorang terkena anemi, kebugaran akan menurun, prestasi menurun, ya. Kemudian apalagi kinerja menurun,
infeksi meningkat, daya tahan tubuh menurun. Nah, ini. Kemudian menyebabkan apalagi permasalahannya gizi kurang, merupakan permasalahan gizi yang sering karena kekurangan asupan energi, protein yang bermutu tinggi, serta mineral, terutama kalsium, disebabkan juga oleh cacingan. Nah ini, anak sekolah itu hati-hati. Nah gitu ya, kasih obat cacing. Ini kekurangan vitamin A, karena apa? Anak tidak suka makan buah-buahan gitu ya, sehingga nantinya ada permasalahan di penglihatannya, daya tahan tubuhnya juga menurun kan gitu. Nah ini ya. Kemudian ini klasifikasi vitamin A-nya ini nanti tinggal dibaca aja oleh kalian. Nah ini contohnya ya, nah, yang saya ceritakan ke kalian di pertemuan kemarin. Nah ini tanda. Nah, dimulai dari rabun rarang karena apa? Nah, di sini ada gangguan pada retina. Oke. Kemudian di sini bisa diselesaikan sebetulnya ketika mengkonsumsi vitamin A dosis tinggi. Tapi kalau tidak mengkonsumsi, ya akan ke tahapan-tahapan yang selanjutnya. Ya. Sampai pada akhirnya nih seperti ini. Ada seroptalmia scar. Terdapat jaringan parut di matanya. Ini udah buta permanen. Ini ya, ini biasanya suka keluar nih di apa pertanyaan-pertanyaan saya. Nah ini ya. Oh, berapa? Yang warna biru untuk apa? Yang warna merah untuk apa? Nah, ini biasa. Ya, bukan biasanya suka keluar emang gitu ya itu. Suka saya ujian kan orang saya nggak buat soalnya kan gitu ya. Ini ada di soal saya ya. Kemudian asam amino ada di soal saya juga itu ya. Kemudian apa ASI tadi ada juga. Udah saya buat soalnya ya, makanya saya kan janji kalian akan menuntun gitu. Tadi yang apa kolostrum, transisi matur, nah itu ada satu soal di sana. Kemudian tadi vitamin ada satu apa ada dua soal juga. Kemudian yang anemi ada juga satu soal gitu ya. Nah, itu. Oke, ini nanti tinggal dibaca oleh kalian. Kemudian gangguan akibat kekurangan gaki ini, kemudian juga karies gigi. Ini beberapa permasalahan dan juga terakhir obesitas ini pada anak sekolah. Ini kebiasaan yang harus dilakukan pada anak sekolah. Biasakan sarapan pagi ya, sarapan pagi itu penting. Ya, eh, berapa ya? 25% kebutuhan kalori. Sorry. 35 sampai 40% kebutuhan kalori itu harus tercukupi dari sarapan pagi. Membawa bekal nih ke sekolah, bawa aja bekal gitu ya. Saya juga ke kantor suka bawa bekal gitu ya. Bukannya ngirit, bukannya apa gitu ya. Kalau istri masak, bawa bekal lah. Kemudian apalagi olahraga dan aktivitas fisik. Kemudian apalagi kantin sekolah yang bersih sehat. Ini masih dalam dalam bukan dalam khayalan tapi apa ya? Dalam perencanaan. Kemudian apalagi hindari jajanan yang berbahaya. Pengawet, pewarna, nah, gitu. Ya, itu ya nantinya bisa menyebabkan permasalahan kesehatan. Kemudian ini cara membuat anak mau makan, berikan porsi yang pantas untuk anak. Nah, biasanya kan si Silpi itu waktu kecil tuh, Silpi makan. Oh enggak ah, udah kenyang. Barang disuruh makan aja susah kamu anak tuh, apalagi disuruh kerja. Nah, kan gitu kan ya. Ya karena kan bagi anak kan makan itu kan merupakan suatu rutinitas yang kadang-kala membosankan. Nah, kan gitu ya. Apalagi makanannya monoton itu aja. Makanya berikanlah makanan yang sesuai, yang pantas untuk dikonsumsi. Kemudian apalagi mengizinkan anak-anak mengambil makanan sendiri. Ya, jangan diomelin, "Lu makan lu porsinya dikit amat, lu tambah lu." Misalkan kayak gitu. Gak usah kayak gitu. Ya, biarkan itu yang sesuai untuk mereka makan. Kemudian makanan hendaknya baru disajikan ketika anak yang sedang lapar. Iyalah, orang nggak lapar dikasih makan, siapa yang mau makan kan gitu ya. Makan dong, cepat, makan ya gitu ya. Orang anaknya nggak lapar, kasih ya. Kemudian apalagi pola makan orang tua sebaiknya memenuhi anjuran gizi seimbang ya, dan itu akan diterapkan kepada anak-anak. Ya, situasi lingkungan yang nyaman. Pada umumnya anak-anak tidak menyukai cita rasa yang menyengat. Jangan terlalu makan yang menyengat, yang terlalu gurih, terlalu asin, terlalu pedas. Makan enggak, kagak pedas misalkan kayak gitu ya, jangan. Nah, itu ketika kita pada apa namanya anak sekolah. Baik, ada yang mau ditanyakan tidak? Baik, udah. Anak sekolah udah.
Balita nanti saya tambah aja. Apalagi remaja, dewasa, remaja ya, remaja, terus habis itu dewasa, habis itu ibu hamil, usia lanjut. Nah, secukupnya aja sampai jam 9 kita ya. Rasanya juga capek tuh udah ngomong terus dari tadi. Nah, kita gizi remaja. Sebentar ya ngaso dulu nih. Hah, kalian ujiannya hari apa mata kuliah saya? Hmm? Bahasa aslinya disebut adolescence. Ya, dari bahasa Latin, adolescere. Artinya apa? Tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Nah, kalian usia berapa nih sekarang? Usia berapa? 19. Wah, 19 kalian masih dalam tahapan pertumbuhan. Makanya kan untuk orang di Indonesia, kalau perempuan kalau mau menikah itu usia 21 tahun kan dianjurkannya kayak gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti tiba-tiba kalian ada yang naksir lagi kan gitu ya. Ya udahlah nikah aja gak apa-apa sambil kuliah. Kalau di kebidanan kan nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Ada aturannya gitu ya. Kan nggak boleh ya kalau nggak salah ya. Selesaikan dulu gitu ya baru ini nggak boleh. Biasa. Misalkan contohnya seperti itu. Karena kalian masih dalam tahapan pertumbuhan, pematangan ya organ-organ tubuh. Nah, ini ya WHO memberikan definisi tentang remaja. Individu berkembang dari saat pertama kali dia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat dia mencapai kematangan seksual itu. Ya, setelah dia matang secara seksual itu disebutnya dewasa. Atau ketika ke gizinya bisa ke arah gizi prakonsepsi seperti yang saya sudah obrolkan. Kemudian individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari anak-anak menuju dewasa. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh keadaan yang relatif lebih mandirinya. Makanya sekarang kalian tuh ya pengen dikasih uangnya oleh orang tua, jangan mingguan, bulanan aja biar saya ngatur kan gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya pola-pola ketika kalian ingin menjadi seorang yang dewasa. Ih, gue kagak ada duit nih gitu ya, sudah pemberian orang tua segini, ininya gini gini gini. Yang, jadinya kalian misalkan jadi apa influencer misalkan kayak gitu ya. Kemudian kalian jadi apa TikToker gitu ya kan banyak juga ya yang dosen-dosen yang suka live terus di TikTok gitu ya kan gitu ya. Misalkan kan kayak gitu ya. Cek wadam gitu ya. Jadi kirim bunga kan gitu ya. Nah, itu kan merupakan suatu usaha gitu ya. Usaha agar apa kirim-kirim bunganya nanti dicek wadamnya gitu ya. Kayak gitu ya. Misalkan nah, itu kan usaha mereka gitu ya. Nah, misalkan anak-anak muda sekarang itu kreatif 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 banget gitu ya kalau kalau dulu zaman saya kuliah pengen ada tambahan segala macam ya paling pengen tambahan duit nih pengen apa paling saya jadi apa ya jadi ya apa waiters gitu ya di tempat rumah makan part time biasanya saya kayak gitu dulu kan TikTok belum ada gitu ya Facebook juga baru muncul kan kayak gitu ya kalau sekarang kalian udah difasilitasi udah enak nah ini secara psikologik misalkan seperti itu remaja gitu. Nah ini batasan umur remaja ya menurut WHO sekitar 12 sampai 24 tahun menurut Depkes ini ya. Namun ketika kita berbicara BKKBN, sorry saya pakai yang lama sebetulnya ini sampai 21 tahun gitu ya. 21 tahun. Kemudian ini menurut Tolib ya, ini ada remaja awal, pertengahan, akhir gitu ya. Nah, ini pertumbuhan fisik remaja, pertumbuhan tinggi badan. Nah, ini ya. Kalian itu masih dalam pertumbuhan. Pak, apakah misalkan si Tania itu, Pak, apakah saya masih bisa tinggi? Usia lu kan baru 19 tahun tuh. Bisa, ada 2 tahun lagi. Tapi tetap tidak akan maksimal. Kenapa? Karena gini, saya mencontohkan. Saya lulus usia 17 tahun SMA. Teman saya SMA. Saya masuk kuliah. Dia masuk TNI. Dulu tuh tinggi kita sama. Orang kita tuh suka main bolanya bareng kan gitu ya. Tinggi sama. Tapi ketika pas beberapa apa tahun gitu, 2 tahun ya nggak ketemu, pas ketemu loh, kok kamu jadi makin tinggi? Oh iya, saya baru ingat, saya pernah baca di buku gitu ya. Karena kan kalau laki-laki bisa sampai 22 tahunan gitu ya, perempuan 19 20 tahun gitu ya. Laki-laki 21 masih bisa. Oh kayaknya dia pas waktu masuk TNI kemudian di kesatuannya disupport oleh latihan fisik, makanan bergizi dan yang lain segala macam sehingga di sisa waktunya sisa, saya berbicara sisa ya, sisa tahapannya untuk pertumbuhan dia masih bisa tinggi beberapa sentimeter.
Tapi dia jadi tingginya nggak tinggi banget gitu ya, hanya beberapa sentimeter kan gitu. Ya, tapi kalau misalkan dari kecil ya bisa dia secara optimal. Kemudian ini pertumbuhan berat badan pun sama, nanti tinggal dibaca aja. Nah, ini perubahan porsi tubuh. Nah, ini di daerah dia tertentu terjadinya terlampau kecil menjadi terlampau besar dikarenakan pematangan cepat ya daerah-daerah tubuh lain, misalkan di hidung, kaki, tangan ini ya. Makanya kalian kan misalkan ke emak kalian, mah beliin baju dong, minta duit buat beli celana lah. Waktu zaman SMA juga udah masih ada, udah gak muat ya, pantas gitu ya, karena memang di sana gitu ya, tambah melebar, proporsi tubuh kayak gitu. Kemudian apa? Nah, ini pertumbuhan organ-organ reproduksi. Kalau saya berbicara kayak gini, nggak usah kalian berbicara, saya berbicaranya saru ya. Kalau bahasa Jawa itu saru, kalau bahasa Sundanya itu apa ya? Berbicara apa ya? Apa sih saru itu ya? Apa ya? Nggak sopan, ya nggak sopan. Nggak ya. Kalau ini ya udah biasa ya. Tapi tetap aja lah kalian baca sendiri aja. Gitu ya, ini perubahan-perubahannya di alat-alat reproduksi. Kemudian ini pada perempuan, ini ya. Kemudian ini perubahan psikologik nih, perkembangan emosional dan intelektual cepat. Wah, makanya anak-anak sekarang itu apa prinsipil anak itu ya kan. Terkadang anak remaja itu ya usia kalian juga berantem karena prinsipnya berbeda dari temannya. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Kemudian apa secara intelektualnya cepat, serba ingin tahu kan gitu ya. Nah, serba ingin tahu misalkan. Wah, ini tadi Pak Teguh ngajarin gizi-gizi apa materi gizi kayak gini. Ah, coba deh gua lihat di apa e-book misalkan. Coba deh saya lihat di jurnal. Bener nggak sih Pak Teguh ngomong penelitian saya? Jangan-jangan cuma ngebokisin doang gitu ya biar kelihatan keren nih. Nah, ada dosen gitu ya suka penelitian gitu ya ngomongin jurnal, ngomongin apa gitu. Ah, coba deh gue cek misalkan, dicek lah oleh kalian itu di Google, ngetik Google Scholar, kemudian ketik nama saya itu Pak Teguh itu namanya apa ya? Oh, dilihat di option, oh Teguh Akbar Budian, ketik Teguh Akbar Budian. Nah, pas dilihat, oh iya ternyata ya banyak juga penelitiannya tentang anemi, tentang gizi kurang, tentang stunting, tentang ini. Oh iya berarti nggak bokis misalkan kayak gitu. Nah itu mulai keingintahuannya cepat. Kemudian mulai apa lagi menentukan nasib sendiri. Ini gue mau jadi apa ya? Nah, kan gitu ya. Misalkan pas waktu SMA, cita-citanya mau jadi apa? Oh, pengen jadi apa, jadi apa, misalkan kan seperti itu. Mulai nih memikirkan nasib sendiri. Kayaknya gue tuh gak cocok deh kan gitu ya. Kayaknya apa ya? Gitu kan gitu. Kemudian meningkatkan pengaruh meningkatnya teman sebaya. Nah, ini makanya hati-hati dengan teman sebayanya lah. Pada lihat deh kalian. Sorry, saya nggak punya masalah dengan geng motor manapun gitu ya. Tapi lihat geng motor isinya remaja itu kebanyakannya. Ya enggak? Karena terpengaruh itu teman sebaya. Kan seperti itu ya. Pengaruh teman sebaya. Nah, ini ya. Jadi hati-hati gitu ya. Pengaruh teman sebaya ini sangat tinggi sekali, makanya hati-hati dalam memilih teman sebaya yang ke arah yang positif gitu ya. Itu seperti itu. Pak, boleh nggak saya motoran karena kumpul-kumpulnya suka touring apa segala macam? Ya boleh aja, saya aja apa suka touring kok kayak gitu ya. Saya juga sama bapak-bapak umuran segini juga masih suka touring, suka apa segala macam. Ya kalau hobi mah enggak gitu. Tapi perhatikan teman sebaya gitu ya, apalagi di tahapan remaja ini masih labil. Nah itu. Kemudian apalagi mulai memikirkan body image. Wah, misalkan si Adinda, aduh melihat si Maria Vania kayaknya body goals banget nih. Nah, kan gitu misal contohnya kan kayak gitu ya. Misalkan, oh pengen kayak gitu, misalkan gitu kan itu mulai mulai terpikirkan gitu ya body image kayaknya gini, kayaknya gini, kayak gini. Nah, kemudian laki-laki pun sama gitu ya ngelihat misalkan ngelihat siapa ya laki-laki ya ngelihat siapa kalau laki-laki siapa ya artis Korea atau orang Korea gitu ya. Ih, Kim Jong Un lucu sekali ya, misalkan kayak gitu ya kan gitu ya kan orang Korea juga kan emang nggak salah ya kan bagus juga kan badannya atau misalkan siapa sih artis Korea itu siapa sih saya nggak tahu siapa siapa sih yang Siwon oh, bukan Siwon siapa sih yang itu member apa sih ya kayak gitu ya. Nah kalau perempuan kan gitu bagus misalkan makanya laki-laki begitu makanya daripada akan hal tersebut perempuan ini mulai membatasi makanan
Loh, kayaknya pas ngaca, ih gua kok gemuk banget ya gitu kan. Nah, mulai membatasi makanan. Ih kok pipi saya cabi, ya kan gitu. Ya perempuan kan biasa kayak gitu ya. Nah dengan pembatasan tersebut bisa kekurangan satu atau lebih zat gizi gitu ya, ya yang sebetulnya itu harusnya dibutuhkan oleh tubuh itu. Untuk laki-laki mulai menggunakan suplemen, nantinya jadi ada permasalahan kesehatan misalkan gitu ya, mulai mengkonsumsi apa nah ini ketika kita berbicara perubahan psikologik. Nah ini cara menghitung IMT, kalian nanti baca ya kalau ada yang mau tanya lagi, nanti bisa ketemu saya gak apa-apa ya ini untuk perhitungan IMT-nya. Kemudian ini tabel tabel klasifikasi status gizinya ya. Kemudian ini kebutuhan zat gizinya, proporsinya yang disarankan. Karbohidrat sekitar 60%, lemak 15%, protein 20% dari kebutuhan kalori sehari. Nah itu ya. Nah ini masalah pada remaja. Contohnya apa? Ada anoreksia, gangguan makan, menjadi sangat kurus karena kekurangan gizi, selalu terobsesi dengan waktu makan, jumlah porsi, dan kontrol berat badan ini sangat ketat sekali. Misalkan si Sania itu kan ngelihat, ih kayaknya gue cobi banget ini, gitu. Aduh naik, padahal cuma naik setengah kilogram aja. Aduh saya harus gini, wah pusingnya minta ampun kan gitu. Biasanya kan kalau perempuan kayak gitu ya hal ini. Jadi sangat terobsesi gitu. Padahal berat badannya udah ideal gitu. Mau terobsesi ini, ya psikologik. Kemudian merasa gemuk padahal tidak, berolahraga berlebih ya, gitu. Kemudian pada kondisi parah ini bisa sampai berhenti haid karena biasanya kekurangan satu atau lebih zat gizi. Kemudian bulimia, takut sekali kegemukan. Kemudian apalagi sangat senang dengan ukuran berat badan sendiri, mengkonsumsi makanan rendah kalori, berolahraga berlebih, sering mengkonsumsi obat pencahar misalkan seperti itu. Ini pun merupakan beberapa keadaan. Kemudian apalagi obesitas. Nah, ini terapinya bisa program diet. Ya, diet itu kembali mengatur ya. Kalau saya di Kesmas ngajar di apa mata kuliah dietetik masyarakat ada yang disebut dengan diet energi rendah. Bagaimana caranya kita mengaturnya agar bisa mengurangi berat badan akan tetapi tidak merasa lapar dan yang lain segala macam. Kemudian apalagi olahraga secara teratur. Kemudian dukungan psikologik harus didukung psikologik misalkan si Tania ini obesitas nih gitu ya. Ah, saya udah konsultasi dengan Pak Teguh, kata Pak Teguh harus mengatur pola makan seperti ini gitu ya. Lagi ngatur lah di pola makan. Sekosan tuh sama si Siti sama Adinda gitu ya. Oh, kok kamu enggak, ayo kita beli martabak manis, pecenongan kan gitu ya, martabak misalkan gitu ya. Enggak, saya lagi ngatur gini-gini, terus kata si Adinda, gue pengen lihat tahan berapa hari kamu kayak gitu, nah, misalkan kayak gitu, jangan ya dicengin, misalkan gitu ya, dicengin nggak boleh, kita harus didukung, ya yang seperti itu tuh, ya harus didukung. Kemudian apalagi kehamilan remaja, nah ini ya pada saat konsepsi, ya ini butuh zat gizi untuk pertumbuhan sendiri untuk kehamilannya. Kehamilan pada remaja, kehamilan remaja yang diinginkan ya, dalam artian ada remaja yang menikah gitu ya, remaja dengan remaja atau remaja dengan gadun lah misalkan gitu ya. Kan gitu ya kalau saya ngelihat di apa di eh, film-film sinetron kan gitu ya, kan gitu ya. Misalkan gitu ya, contohnya gitu kan. Ya itu harus diperhatikan banget karena dia sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan gitu ya, si si remajanya itu, si remaja perempuannya itu harus diperhatikan. Kemudian apalagi akne, jerawat ini karena lingkungan yang kotor segala macam. Kalau perempuan kan gitu ya, jerawat satu aja gitu kan. Nah sekarang jadi tren itu gara-gara si Eca itu ya, ada jerawat ditutupin bintang-bintang, bulan-bulan, matahari-matahari gitu ya. Nanti saya kapan-kapan mau mau nempelin ini apa leaflet apa seminar segala macam gue tempelin tuh di mukanya kan gitu ya. Nah, biar orang banyak yang lihat gitu ya. Jangan kayak gitu juga ya. Makanya saya ngajar nih di keperawatan, nih, di kebidanan. Oh, tuh muka orang tuh ada bulannya, ada bintangnya gitu ya. Janganlah gitu ya. Kan kita sedang ke kampus itu ya, ntar kapan-kapan gue tempelin stempel di sini tahu rasa kan gitu ya. Jangan gitu ya. Itu ya yang wajar-wajar aja lah kalau ngampus kan gitu ya. Nah ini stres gitu ya, aku stres banget nih gitu kan, makanya ada jerawatnya, perasaan hidup lu main doang deh, makanya mandi lu biar kagak jerawatan, cuci mukanya yang bener yang bersih kan gitu ya, nyalahin stres kan gitu ya, misalkan. Nah,
Kemudian apalagi kekurangan energi, nah, kronis. Nah ini ya pada remaja biasanya gitu kek ya. Kemudian apalagi anemi. Nah ini pun beberapa permasalahan ya pada remaja. Kemudian ini pola makan yang sehat. Makan 3 kali sehari dengan makanan lengkap, gizi seimbang. Makanya saya bersyukur banget dengan adanya warung Tegal. Nah, saya nyari-nyari di Tegal gak ada warung Tegal, adanya warung makan doang gitu ya. Ternyata keluar dari Tegal barulah ada warung Tegal. Karena dari zaman kuliah pun saya biasanya mengkonsumsi makanan gizi seimbangnya dari warteg itu ya, di mana saya bisa mendapatkan sayur, bisa mendapatkan nasi, bisa mendapatkan apa protein nabati dari orek tempe, dari orek tahu, kemudian saya mengkonsumsi ikan tongkol dan yang lainnya dengan budget low budget gitu ya, budget yang miring. Wah itu dari warteg itu, makanya saya berterima kasih banget itu ya karena sama warteg gitu ya. Biasakan makanan 3 kali sehari. Nah kalau kita kan anak kuliahan, makan pagi sama siang disatuin ya, pas waktu jam 11 biar ngirit lah kan gitu ya, kan gitu kan. Kemudian pas awal bulan beli tuh apa eh, obat mah ya, gitu yang nyetok gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi makannya sehari sekali gitu ya sambil minum obat mah gitu biar nggak sakit perut. Jangan kayak gitu ya. Biasakan makan 3 kali sehari. Gitu ya. Biar ngirit bisa beli lauknya aja. Lauknya bisa buat pagi, siang gitu ya. Malamnya mangga makan yang lain. Itu yang suka saya atur. Kemudian makanan selingan itu pun sama. Kemudian ini prinsip gizi seimbangnya. Makan makanan beraneka ragam, ya harus beraneka ragam, ya. Kemudian biasakan pola hidup bersih dan sehat, gitu. Tidak merokok, gitu ya. Bagi yang merokok, nge-vape, gitu ya. Apalagi ada di masa-masanya kalian, jangan, gitu ya. Nantinya kayak saya, gitu. Saya nggak bisa berhenti ngerokok, gitu. Karena saya merokok aktif banget, kan gitu ya. Kemudian aktivitas fisik juga diperhatikan tanpa berat badan itu. Ya, itu ketika kita berbicara untuk remaja. Kemudian apalagi nih? Sorry, remaja. Apalagi ya? Dewasa. Deh, ini untuk gizi dewasa. Banyak banget nih. Ini ya, untuk dewasa ini ya tumbuh menjadi kuat, sempurna, ditandai dengan kemandirian, kemampuan, dan membuat keputusan. Kemudian secara fungsi dan ini secara psikologi. Nah ini tahapan dewasa ya dibagi. Kemudian ini gizi orang dewasa pakai IMT. Ini kategorinya IMT. Ya. Nah ini masalah orang dewasa. Oke. Nah, apalagi nih anemi gizi lebih ini menjadi permasalahan. Ya apalagi orang dewasa itu akan dipersiapkan untuk konsepsi. Berapa sih ininya bisa dilihat di angka kecukupan gizi. Kemudian ini faktor yang mempengaruhi angka kecukupan gizi, usia. Usia ya semakin bertambah usia, ini kebutuhan semakin berkurang. Aktivitas fisik, jenis kelamin, kondisi khusus, ya, fisiologis tertentu, hamil atau menyusui ini pun ada tambahan zat gizi. Ya ini perempuan dan menopause nih, cara mengatur makanan bagi usia menopause ini ya, banyak buah sayur gitu ya. Karena ada gizi menopause juga ternyata di RPS-nya. Oke, makanya saya buat seperti ini. Nah, ini terapi bagi perempuan yang menopause. Olahraga secara teratur, konsumsi makanan kaya akan kalsium, mencegah menopause lebih awal, asupan susu keju, ya, terapi sulih hormon, makanan buah, vitamin B kompleks, dan kurangi alkohol serta rokok. Konsumsi alkohol dan rokok pun bisa orang itu menopause-nya itu lebih dini datangnya. Ya. Ini penyakit jantung koroner, ini permasalahan-permasalahan. Nah, ini peran makanan sehat dalam mengurangi jantung koroner. Nanti tinggal dibahas. Ini terlebih dahulu asupan. Nah, ini DM, ya, permasalahan pertama. Hipertensi, ya, ini etiologinya. Kalian nanti bisa tinggal dibaca di sini. Ya, oke, oke, mungkin itu aja. Ada di semuanya. Udah capek saya. Ya, itu aja. Karena ngebut banget dari tadi. Nanti materinya akan saya berikan semua ke kalian.